Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wan nabiyul mustafa wa rasulul mujtaba. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Materi yang sama sebenarnya sudah banyak dibahas oleh para ustadz. Bahkan judul yang Anda pilih ini sebenarnya juga pernah dikajikan oleh salah seorang ustadz kita. Dan tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Ahibati fillah, kita ini anak cucu Adam yang memang tabiatnya itu lupa, sebagaimana Adam dahulu pernah lupa. Maka perlu untuk diingatkan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah, kurang lebih 15 abad yang lalu, ada seorang pemuda, bukan orang Arab, bukan orang Mekah, bukan orang Madinah. Seorang pemuda dari daerah Asbahan, di Iran sana. Lebih tepatnya di sebuah wilayah yang bernama Jai. Pemuda ini, setelah dia masuk Islam, dia menceritakan kisah Islamnya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kisah ini diabadikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dan dihasankan riwayatnya oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Pemuda ini, ahibati fillah, dia menceritakan dia seorang anak dari seorang tokoh di Jai. Bapaknya orang terpandang, dihormati, anak orang kaya, tidaklah kekurangan insyaallah. Nah, dan bapaknya ini sangat protektif kepada anaknya. Dan agama mereka Majusi, penyembah api. Saking sayangnya si bapak kepada anaknya ini, dia jaga anaknya bahkan seperti anak perempuan, padahal anaknya adalah anak laki-laki. Sampai anaknya ini hanya fokus ibadah di rumah. Dan saking rajinnya dia ibadah, sampai dipercaya sama bapaknya untuk menjadi qatinun nar,
penjaga api di rumahnya. Memastikan api ini nggak boleh padam. Pemuda ini jarang keluar, hampir-hampir nggak keluar rumah. Dan sebagaimana kita tahu, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menginginkan sesuatu, pasti Dia akan ciptakan sebabnya. Allah menginginkan kebaikan untuk anak muda ini. Sehingga satu waktu bapaknya lagi sibuk benerin sebagian bangunan yang dia miliki. Kemudian dia katakan kepada anaknya, "Nak, tolong pergi ke kebun bapak." Bapaknya tidak sadar bahwa selama ini dia tidak pernah mengizinkan anaknya untuk keluar rumah. Namun pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia lupa. Dia suruh anaknya untuk kemana? Ke kebunnya. Nanti sampai di kebun, kerjakan ini, ambil ini, dan seterusnya. Dia perintahkan beberapa hal kepada anaknya. Nah, si anak yang tidak pernah keluar rumah dan sangat nurut sama bapaknya ini, jalan keluar. Setelah beliau jalan, beliau melihat sebuah bangunan yang di dalamnya itu ada suara orang lagi ibadah. Dari kejauhan beliau tahu itu tempat ibadah, dan ternyata itu adalah gereja. Itu adalah apa? Gereja. Karena anak ini tidak pernah keluar rumah, Jawa. Dia nggak tahu ini agama apa. Akhirnya dia datangi tempat tersebut. Saking penasarannya dia masuk ke dalam tempat tersebut, bergabung bersama dengan orang-orang yang lagi ibadah, orang Nasara. Terus dia lihatin orang lagi ibadah, terus dia amati, sampai-sampai tata cara ibadah mereka mengagumkan beliau, membuat beliau takjub. Karena pemuda ini dipelihara sama orang tuanya fokus ibadah. Sehingga fitrahnya itu ada kecenderungan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan. Walaupun saat itu agamanya Majusi. Sampai dia tercengang dengan ibadahnya orang Nasara, tidak sadar hari sudah mulai malam, jemaah. Matahari sudah hampir terbenam. Kaget dia, subhanallah. Akhirnya dia beranjak pulang. Dia sudah melupakan perintah yang diberikan kepadanya dari bapaknya tadi. Untuk pergi ke mana? Ke kebun. Dia balik. Dan ternyata jamaah sadari tadi bapaknya lagi sibuk mutus orang cari dia di mana. Karena dari tadi ke kebun nggak pulang-pulang. Nah, akhirnya ketika dia pulang, dia bicara sama bapaknya. "Bapak, tadi saya melihat satu tempat." Kata bapaknya, "Kamu tuh dari mana? Kok pergi kebun gak pulang-pulang?" Kata dia, "Tadi saya melihat satu tempat yang mereka melakukan sebuah ritual, ibadah, yang saya rasa ibadah mereka lebih baik daripada kita." Subhanallah. Kayaknya perlu kita hijrah. Kata bapaknya, "Ini sebenarnya yang saya takutkan itu. Kamu kena apa? Kena syubhat. Saya takutkan kalau kau keluar rumah terkontaminasi dengan pikiran-pikiran seperti ini." Ndak anakku, ndak. Agama kita yang terbaik.
Agama kita, agama bapak kita, agama nenek moyang kita, itu yang terbaik yang kita jalani hari ini. Tapi si anak dengan fitrahnya yang lurus, kata dia, enggak bapak, itu sepertinya lebih baik. Itu sepertinya lebih baik. Bapaknya enggak marah sama dia. Tapi kekhawatiran itu ada. Bahkan sangat khawatir kepada anaknya. Takut terkontaminasi dengan apa? Ya, dengan syubhat tadi. Akhirnya bapaknya memutuskan untuk rantai kakinya. Dirantai kakinya, coba. Supaya apa? Supaya nggak bisa keluar. Subhanallah. Ketika beliau dirantai dan ditahan di rumah, keinginan untuk mengetahui agama yang tadi, agama Nasara, tidak pernah pupus, jamaah. Diam-diam dia membangun hubungan dengan salah seorang Nasara yang ada di gereja tersebut. Sebelum kemarin dia pulang ke rumahnya, dia sempat nanya sama orang gereja, ini agama, kalau mau belajar tuh di mana? Oh, kata orang gereja, di Syam ente kalau mau belajar. Di Syam. Syam itu di mana, jawab? Ya, Syam biasa dikenal dengan Suria. Tapi Syam sebenarnya Suria, Yordan, Palestina, kemudian juga Lebanon. Kalau mau belajar ke Suria sana. Setelah dia dirantai di rumah, dia membangun hubungan dengan orang gereja. Dia katakan, nanti kalau ada rombongan dagang dari Syam, tolong kabarin saya. Lama dia nunggu itu. Akhirnya datang rombongan dagang dari mana? Dari Syam. Setelah datang rombongan dagang ini, dikabarkan kepada si pemuda tadi. Oh, udah datang tuh rombongan dari Syam. Kata dia, kalau seandainya orang-orang ini mau pulang, kabarin ana. Kabarin saya. Akhirnya ketika rombongan tadi mau pulang, jamaah, dia lepas rantainya. Ngapain? Kabur jamaah dari rumah. Dia tinggalkan orang tuanya yang menyayangi dia demi hidayah. Demi mendapatkan apa? Mendapatkan hidayah. Dia keluar rumah jamaah tanpa fulus. Hanya apa? Hanya nimbrung sama rombongan dagang ke Syam. Ketika sampai di Syam, tidak ada kepikiran yang lain. Kalau kita biasanya datang ke satu daerah, yang kita pikirkan dia ya apa? Ini makannya apa, tinggal di mana, kan begitu. Dia langsung tanya sama orang Syam, man afdalu ahli hadzal din? Siapa di antara antum semua ini yang paling faham tentang agama ini? Agama Nasara. Oh, kata orang-orang Syam, ente pergi ke uskup itu. Ke siapa? Ke uskup. Pergi ke uskup. Di sini ada uskup. Ada ya? Di Gubang. Ente pergi ke uskup. Akhirnya dia pergi ke uskup, jemaah. Si uskup ini. Dia datang. Dan anak ini anak yang baik. Karena dididik dari orang tua yang baik. Pemuka agama di kampungnya. Maka ketika dia datang, dia nggak langsung ngomong, saya mau belajar, enggak. Dia minta baik-baik jamaah. Kata beliau, wahai uskup,
saya datang ke sini, saya ingin mencari hidayah. Kalau kau izinkan, saya ingin tinggal bersamamu, membantumu, melayanimu, dengan syarat kau ajarkan saya agama. Kata uskup, oke. Tinggal bersama si uskup tadi. Tinggal di gereja. Namun, dengan berjalannya waktu, tersingkap asli si uskup ini. Karena hakikat seseorang itu bisa tersingkap ketika Anda hidup bersamanya, ya. Itu diantara cara mengetahui aslinya seseorang. Uskup ini mungkin secara retorika bagus di depan jamaahnya. Tapi si pemuda tadi lebih tahu dalamnya si uskup tadi. Ternyata si uskup ini la haula wala quwata illa billah. Apa yang dia lakukan? Dia katakan kepada jamaahnya, bersedekahlah. Bersedekahlah. Setelah bersedekah, dia kumpulin fulus-fulus itu, disimpan sama dia. Dan dia kasih sama orang miskin, jamaah. Ada. Di agama kita seperti itu? Ada, jamaah. Sedekah ini, sedekah. Kemana fulusnya? Ke dia fulusnya. Nah, marah pemuda tadi. Karena dia memiliki fitrah yang baik. Dia tidak terima diperlakukan seperti itu sama si uskup. Uskup memperlakukan jamaahnya seperti itu. Menipu jamaah. Kesel sama si uskup tadi. Sampai uskup ini meninggal dunia, jamaah. Wafat. Kalau kita, ya mungkin kepikiran untuk ambil uangnya si uskup pergi, ya. Karena dia orang asing di situ, nggak ada fulus, enggak. Tapi ketika si uskup ini meninggal, datang orang-orang Nasara untuk menguburkan si uskup ini. Nangis tuh orang-orang Nasara karena uskupnya meninggal, atau kayak kita di sini ustadznya meninggal begitu. Nangis mereka. Kata pemuda tadi, hei kalian semua, ngapain ente tangisin nih si uskup? Tahu nggak antum? Ini uskup nih nggak bener. Oh, kaget tuh orang-orang. Kok bisa? Kata dia, itu harta yang dia kumpulkan dari kalian semua, tuh, dia simpan di belakang. Dia tidak bagikan kepada fakir miskin. Tahu berapa, jamaah? Harta yang dia kumpulkan? 8 gentong, jamaah. Isinya emas, perak. Membayangin, 8 gentong. Langsung jadi crazy rich itu. Hah? Nah, tidak percaya itu jamaah. Kata dia, kalau ente nggak percaya, ahlan wa sahlan, ta'al. Ayo, saya tunjukkan. Ditunjukkan sama pemuda tadi. Ternyata benar, jamaah. Benar. 1 gentongnya mungkin sudah habis. Dikeluarkan 7 gentongnya sama jamaah. Maka yang tadinya kesedihan itu berganti, ya. Jadi apa? Azab. Ya. Rame-rame mereka lemparin itu si uskup, mayatnya si uskup tadi dengan batu, dirajam, jamaah. Padahal udah wafat. Saking kesannya itu mereka salib si uskup tadi. Disalib. Saking kesalnya sama si uskup. Nah, namun pemuda tadi, dia tidak pergi, jamaah. Dia tetap di situ. Karena di tempat itu tidak ada lagi yang bisa mengajarkan agama. Sampai para jamaah-jamaah ini ngumpul, cari uskup yang lain. Datang uskup yang kedua. Dan ternyata, Masya Allah, uskup ini, kata pemuda tadi, uskup yang pernah dia temui dan yang paling terbaik adabnya, paling zuhud,
paling soleh. Maka itu di antara hari-hari bahagia yang pernah dilalui oleh pemuda tadi. Bersama uskup yang kedua, terus dia belajar. Sampai si uskup ini meninggal, jemaah. Ketika mau wafat, kata si pemuda, "Wahai guruku, kau tahu saya datang ke sini untuk belajar agama. Kalau kau wafat, saya nggak tahu kepada siapa saya belajar. Mungkin kau bisa arahkan saya kemana lagi saya harus belajar." Maka kata si uskup, "Saya nggak tahu ada orang yang sesuai ajaran yang saya yakini, karena agama yang saya anut ini sudah banyak perubahannya." Ini pengakuan siapa? Si uskup ini. Agama yang saya anut ini Nasara sudah banyak perubahannya. Tapi kalau kau mau, kau bisa datang ke orang yang saya kenal. Dia masih di atas manhaj salaf. Ya, maksudnya salafnya mereka, agamanya Isa. Kau datangi dia di Mosul. Mosul itu kota besar di negeri Irak sana. Antum bayangin jamaah, dia tadinya di mana? Di Suriah. Ya, Damaskus dan sekitarnya. Dia harus pergi ke mana? Ke Mosul. Itu jauh jamaah, 700-an kilo. Jauh. Pergi dia ke Mosul jamaah. Sampai dia ke Mosul, dia ketemu sama si uskup yang berikutnya, dia sampaikan, "Saya muridnya Fulan. Saya datang ke sini karena disarankan untuk belajar sama engkau. Kalau engkau mengizinkan, saya ingin belajar, hidup, dan melayani engkau, saya akan lakukan." Kata uskup tadi, "Ta'al, ayo, mari, tinggal di gereja bersama." Kemudian terus, tidak lama kemudian, si uskup yang berikutnya ini, yang di Mosul ini pun meninggal dunia. Kemudian pemuda tadi bertanya dengan hal yang sama, kepada siapa lagi saya belajar? Kata uskup yang di Mosul ini, "Saya nggak tahu kemana kau harus belajar, kecuali saya kenal seorang uskup di satu daerah yang bernama Nasibin. Saya lihat di peta Nasibin, ada yang daerah Irak, ada satu daerah namanya Nasibin, ada Nasibin juga daerah yang ada di Turki, di satu provinsi yang disebut dengan provinsi, saya lupa namanya tadi, Mardin, provinsi Mardin." Nah, Allah Ta'ala alam, ketika saya melihat peta perjalanan pemuda ini mencari agama, sepertinya di Irak, bukan di Turki. Masih di Irak. Tapi jaraknya lumayan. Akhirnya dia pindah ke mana? Ke Nasibin. Belajar dia sama uskup yang berikutnya ini. Terus dia belajar, tidak lama kemudian meninggal si uskup yang tadi. Ketika meninggal uskup yang di Nasibin, dia juga meminta nasihat yang sama. Kau sarankan kepada siapa lagi saya harus belajar? Akhirnya dia disarankan untuk belajar ke Ammuria. Nah, dari Nasibin ke Ammuria ini jaraknya juga lumayan jamaah. Tidak dekat. Nah, ketika dia belajar ke Ammuria, alhamdulillah dia juga mendapatkan uskup yang baik. Sama dengan teman-temannya yang sebelumnya. Akan tapi ketika di Ammuria, beliau sudah mulai bekerja.
Beliau membeli beberapa gembala, sapi, kambing, beliau pelihara. Dan lama kemudian meninggal fulan ini, uskup yang di Amuriah ini. Kemudian kata si pemuda tadi kepada uskup yang di Amuriah, kepada siapa lagi saya harus belajar? Kata uskup yang di Amuriah, saya nggak tahu ada orang yang masih seperti agama yang saya anut hari ini. Artinya saking banyaknya perubahan pada agama Nasrani, uskup-uskup ini pun pusing. Kepada siapa lagi orang ini harus belajar, jemaah. Kemudian dia katakan, kecuali saya tahu bahwa zaman kamu ini adalah zaman sebagaimana yang tertuliskan di Taurat dan Injil, bahwa telah tiba zaman kenabian. Akan ada nabi yang lahir di negeri Arab. Dia akan hijrah. Itu disebutkan, itu lengkap itu di keterangan di kitab mereka. Akan hijrah di satu negeri baina harratain, diapit oleh dua daerah yang berisi batu-batu lava. Jadi kota Madinah itu, daerah di sekelilingnya itu terdapat batu-batu kayak semacam batu-batu lava, hitam dan tajam-tajam. Bukan batu kerikil, bukan. Batu-batu kayak macam bekas lava dan seterusnya. Jadi tidak bisa dilalui sama onta maupun kuda, tidak bisa. Itu kaki manusia pun susah, kecuali kita pakai alas kaki, pakai sepatu ya. Nah, kalau antum pergi ke Madinah, antum akan tahu. Sebelum turun di airportnya itu, kalau antum sebelum turun di Bandara Madinah, itu antum akan lihat daerah-daerah yang sekitaran Madinah itu yang ada batu lava tadi. Itu disebut dengan harrah. Di sana kata uskup ini juga banyak pohon korma. Diapit oleh daerah yang terdapat batu lava. Kemudian di sana juga banyak apa? Pohon korma. Ini dua tanda dari kota tersebut. Akhi, kalau Anda bilang antum pergi ke Jawa, kemudian Anda cuma kasih tanda dua ini, kira-kira antum nyasar nggak kira-kira? Nyasar jamaah. Nyasar. Jawa sebesar itu. Ini bukan Jawa, Jazirah Arab. Sebesar itu, cari tempat dengan spesifikasi seperti ini. Bisa jadi banyak. Dia nggak tahu, dia bukan orang Arab. Nah, kemudian uskup di Amuriah ini kasih kasih tanda-tanda lagi. Nabi itu dia terima hadiah. Dia tidak terima sedekah. Dia terima apa? Terima hadiah. Tanda pertama. Dan tanda kedua, terima hadiah tapi tidak terima sedekah. Dan di punggungnya itu ada tanda kenabian. Di punggungnya ada tanda kenabian. Itu tanda dari nabi tersebut. Baik, dia simpan itu keterangan. Clue yang disampaikan oleh uskup tadi, dia simpan di sakunya. Lama dia tinggal di Amuri, karena dia dagang jemaah. Ya, dia punya peternakan, dia dagang dan seterusnya. Sampai satu waktu dia melihat ada pedagang, sekumpulan pedagang. Kemudian dia bertanya, bisa nggak kalian bawa saya
ke negeri yang seperti ini, beliau jelaskan. Nanti bayarannya semua yang saya miliki. Ternak-ternak saya semua kalian ambil, tidak masalah. Akhirnya sepakat. Dibawalah pemuda tadi kemana? Ke daerah yang menjadi tempat yang diisyaratkan oleh uskup tadi. Dan dari Amuriah jamaah, ketika mau ke kota Madinah itu harus melewati Syam. Itu jauhnya minta ampun. Dari Irak ke Syam, baru ke Jazirah Arab. Pergi dia. Namun di tengah jalan jamaah, di tengah jalan, orang-orang ini mengkhianati pemuda tadi. Dibegal jamaah. Dibegal. Diambil semua hartanya, kemudian dia dijual ke orang Yahudi. Dijual kemana? Ke orang Yahudi. Dia miskin, tidak punya saudara. Kalau kita sekarang ini mau jual ada telepon keluarganya. Dia miskin, dia nggak punya siapa-siapa. Akhirnya dia dijual, jamaah. Dijadikan budak. Antum bayangin, anak pemuka agama, hidupnya dari kecil punya privilege, hanya untuk hidayah, berjalan begitu jauh dan diperlakukan seperti itu. Hanya untuk hidayah. Dijual jamaah. Setelah dijual kepada seorang Yahudi, maka Yahudi tadi bawa dia ke satu kampung yang banyak pohon kormanya. Kata dia, jangan sampai ini tempatnya ini. Ternyata salah jamaah. Dia sudah husnudzon tempatnya yang dibawa Yahudi tadi. Tidak lama kemudian Yahudi tadi jual lagi dia ke Yahudi yang lain dari Bani Quraidah, orang Madinah. Subhanallah. Anda lihat, semua perjalanan takdir ini tidak bisa diatur jamaah. Tapi ketika dia menginginkan hidayah, Allah mudahkan. Datang Yahudi dari Bani Quraidah, beli dia, dibawa ke kota Madinah. Setelah sampai kota Madinah, dia ngelihat kok ini tempat beda dari tempat sebelumnya. Tapi ini lebih persis bagaimana yang digambarkan sama uskup yang di Amuriah. Senang dia, walaupun jadi budak. Lama dia kerja sebagai budak. Turun wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Belum hijrah jamaah. Selama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di kota Mekah, selama itu dia menunggu di kota Madinah. Sabar apa tuh? Hanya menunggu hidayah. Subhanallah. Sampai satu waktu dia lagi di atas pohon korma. Tuannya lagi persis di bawah dia. Kalau dia loncat, jatuh di kepala tuannya itu. Dia lagi asik kerja, datang saudara tuannya ini. Kata saudara tuannya ini, qatalallahu Bani Qailah. Semoga Allah hancurkan Bani Qailah. Kata si tuannya, kenapa emang Bani Qailah itu? Nggak, Bani Qailah itu malah ngumpul-ngumpul sama orang yang datang. Malah ngumpul-ngumpul di Kuba sama orang yang datang dari Madinah. Dari Mekah. Ngumpul di Kuba sama orang yang datang dari Mekah. Dan dahulu Kuba itu bukan kota Madinah. Jadi kota Madinah, kalau antum pergi ke Madinah, semoga Allah mudahkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian masyayikh, kota Madinah itu Masjid Nabawi dan pelatarannya. Semua pelatarannya itu kurang lebih gambaran kota Madinah dulu seperti itu.
Tidak terlalu besar. Jadi Quba itu di luar kota Madinah. Ya, Quba, Masjid Quba itu di luar kota Madinah. Adapun sekarang karena sudah perluasan, pelebaran dan seterusnya, perluasan wilayah, maka Quba masuk ke dalam kota Madinah. Nah, akhirnya jamaah ahibati fillah, ketika mendengar cerita tadi, bergetar pemuda tadi di atas pohon kurma, jamaah. Untuk bayangin, dia nunggu orang ini bertahun-tahun, orangnya sekarang ada di Quba, jamaah. Deket udah. Bergetar dia di atas pohon, jamaah. Hampir dia jatuh. Dengan segera dia turun dari atas pohon, kemudian dia langsung menyela pembicaraan tuannya. Kata dia, apa tadi, apa? Apa yang kau katakan? Anda bayangin, budak nyela pembicaraan majikannya. Apa kira-kira kalau Anda menjadi majikan? Ditampar, jamaah. Subhanallah. Ditampar dengan tamparan yang keras. Pak. Kata tuannya, ente ngapain nanya-nanya? Kerja sana kerja, ngapain ente ikut obrolan kita di sini? Kata dia, enggak. Tadi saya hanya pengen tahu. Akhirnya dia kembali. Setidaknya dia sudah tahu orang itu di mana? Di Quba. Singkat cerita, dia mulai ngumpulin korma-korma, dia ambil. Suatu sore dia datang ke Quba. Datang ke Quba, dan ngelihat orang tadi lagi duduk bersama para sahabatnya tuh. Ya, lihat nih orang-orang fakir ini. Dia datang, wahai engkau, saya ngelihat kau ini orang soleh, orang baik. Dan saya lihat sahabat-sahabatmu ini hijrah dari kota Mekah, butuh harta. Saya nggak punya apa-apa. Tapi ini sedekah. Saya niatkan untuk diberikan kepada engkau dan sahabatmu. Apa kata dia? Sedekah. Nabi kita Muhammad SAW mengambil sedekah tadi. Kemudian Nabi SAW memberikannya kepada para sahabatnya. Kata Nabi, kulu, makan semuanya. Nabi tidak menyentuh satu butir pun, jawab. Kata pemuda tadi, ini tanda yang pertama. Berapa clue yang diberikan sama gurunya tadi? 3. Tidak terima sedekah, terima hadiah, ada tanda kenabian di belakang. Kemudian, tidak berselang lama, Nabi pindah dari Quba ke Madinah, masuk kota Madinah. Bangun masjid Nabawi, tinggal di sana. Karena sudah mulai dekat, belum datang lagi, ngumpulin korma lagi, datang lagi. Datang lagi. Kata dia, ini sedikit yang saya miliki, saya ingin berbagi dengan engkau, wahai orang soleh. Ini hadiah dari saya. Engkau dan sahabat-sahabatmu. Akhirnya Nabi SAW memakan itu dan memerintahkan sahabatnya untuk makan. Oh, kata dia. Sudah 2. Kemudian satu waktu Nabi SAW mengantar jenazah sahabatnya ke pemakaman Baqi'. Pemakaman Baqi' di samping kota Madinah. Samping kota Madinah. Sekarang di samping Masjid Nabawi. Di samping Masjid Nabawi. Ketika Nabi SAW sedang di pemakaman Baqi', datang pemuda tadi. Memberi salam, kemudian ikut menguburkan sahabatnya Rasul SAW. Saat itu Nabi SAW sedang mengenakan apa? 2 baju. Kalau kayak kita sekarang itu pakai sarung, terus di atasnya itu bukan baju kayak kita ya, tapi seperti memakai ihram, pakaian ihram itu. Itu yang disebut dengan rida. Jadi bukan kaos, enggak. Jadi hanya dibalut saja. Nah, ketika Nabi SAW sedang duduk di kuburan dari pemakaman Baqi' tadi, dia pelan-pelan jalan ke belakang Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disadari sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu disadari oleh siapa? Oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyadari dia sudah di belakang, Nabi sengaja menjatuhkan salah satu bagian dari pakaian beliau supaya dia bisa melihat tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah melihat itu jemaah, dia menangis sejadi-jadi. Dia datang, dia peluk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia cium Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia menangis sejadi-jadinya. Orang yang lama dia nantikan, bertahun-tahun dia nantikan. Dia rela jadi budak jemaah untuk bisa bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia nangis jadi-jadinya. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Kau ini kenapa?" Kemudian kata dia ceritakan kisahnya yang panjang itu. Kemudian dia katakan kepada Abdullah bin Abbas, seperti itulah yang saya ceritakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Salman Al-Farisi. Mungkin antum sering mendengar kisah ini. Namun kisah ini belum selesai jamaah. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengetahui kondisi Salman Al-Farisi yang sekarang menjadi budak, maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Katib ya Salman." Katib. Katib itu maksudnya buatlah kesepakatan dengan tuanmu untuk kamu memerdekakan dirimu dengan kau bayar beberapa harta kepadanya. Maka datang Salman kepada majikannya. Akhirnya mereka bersepakat. Apa kesepakatan mereka? Salman bisa bebas dengan catatan dia harus memberikan untuk tuannya tadi 300 pohon korma. Harus nanam 300 pohon korma. Dan harus membayar harta emas maupun perak 40 auqiyah. 40 auqiyah. Satu auqiyah itu kisaran 29 sampai 30 gram emas. Kalau 40 sekitar 120-an lebih lah. 120-an gram emas. Kemudian Salman kabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kesepakatan mereka berdua, dia dengan majikannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai para sahabatku, bantulah saudaramu ini." Akhirnya ada yang datang bawa 20 pohon korma, ya, yang kecil-kecil itu. Ada yang bawa 15, ada yang bawa 10, terus berdatangan sampai genap 300 jemaah. Sampai genap 300. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Salman, tanam sendiri." Datang, ditanam sama Salman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabat, "Bantulah saudaramu untuk menanam." Akhirnya sebagian sahabat datang untuk membantu Salman. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya sudah turun, beliau mengambil satu pohon korma dan ditanam dengan tangannya sendiri. Dan kata Salman, "Wallahi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menanam pohon tersebut, 300 pohon itu tidak pernah mati." Tidak pernah mati. Dan kebunnya sampai sekarang masih ada di kota Madinah, coba. Kebun kormanya Salman ini, itu masih ada sampai sekarang di kota Madinah. 300 pohon, jemaah. Kemudian sisa berapa lagi? 40 auqiyah. Sekitar 120-an gram yang harus dibayar. Maka
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beberapa waktu dia suruh panggil Salman. Kemudian dia keluarkan emas sebesar telur puyuh. Kata Nabi, ini berikan kepada Tuhanmu. Kata Salman, ya Rasulullah, ini saya harus bayar gimana emas ini? Karena emas tadi di antara hasil peperangan jamaah. Karena sebelum Salman merdeka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah lakukan peperangan, perang Badar dan perang Uhud. Salman gak bisa ikut karena dia budak. Aturannya boleh ikut budak selama diizinkan sama siapa? Majikannya. Sedangkan majikannya Yahudi dari Bani Quraidah. Akhirnya emas tadi diberikan kepada Salman dan ukurannya subhanallah 40 auqiyah. Kemudian dilunaskan hutang kepada majikannya sehingga saat itu Salman radhiyallahu taala an bebas dari perbudakan. Kemudian kata Salman, wallahi setelah itu tidak ada peperangan dan tidak ada momentum yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali saya ikut di dalamnya. Maka terkenalah idenya Salman dalam perang Khandaq yang menggali parit. Subhanallah, ahibati fillah, kisah ini lengkap diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Banyak sekali faedah sebenarnya dalam kisah ini. Di antara poin pentingnya, ahibati fillah, seseorang ketika dia tahu harganya sebuah hidayah, maka dia akan perjuangkan walaupun itu jauh-jauh, walaupun itu berat, walaupun itu berbagai rintangan yang ada di depannya, maka dia akan jalani. Seperti Salman, dia tahu harganya hidayah. Hidup ini tidak penting jamaah buat dia. Kurang mewah apa hidupnya di kampungnya itu? Anak pemuka agama, bapaknya kaya, cukup dia tinggal di rumah udah jadi orang kaya dia udah. Tapi dia nggak peduli itu. Dia tahu yang bisa membuat dia bahagia di dunia dan di akhirat hanya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak semangat dalam mengejar hidayah, bisa jadi kedudukan hidayah di hati kita itu mungkin sama halnya dengan kacang yang jual di samping pinggir jalan, atau permen yang jual di kios-kios. Tidak begitu penting jemaah. Tidak begitu penting. Kalau butuh, ya ambil 1-2 permen yang di kios, kemudian kita pergi. Sebagaimana yang dilakukan sebagian kita. Ada ilmu yang dibagikan di media sosial. Ada ilmu di tempat kita, kajian dan seterusnya. Kadang kita lalui begitu saja. Karena kedudukan hidayah dalam hati kita sekecil itu. Akan tapi berbeda dengan Salman. Berbeda dengan Salman. Dan juga ahibati fillah, perjuangan untuk menuntut ilmu butuh waktu dan butuh kesabaran. Anda melihat Salman bertahun-tahun jamaah, bertahun-tahun untuk belajar. Karena terkadang sebagian kita belajar bahasa Arab berusul-lughah baru 2 bulan, pengen jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baru baca buku 1 jilid udah. Tidak ada status di Facebook kecuali dia komen semuanya. Itu kita jawab. Ana
Maksudnya, bukan antum, ana. Itu kita. Akan tetapi ilmu butuh waktu, jamaah. Ilmu butuh kesabaran. Antum melihat, dia belajar dari satu uskup ke uskup yang lain, uskup ke uskup yang lain. Bisa jadi dia ngajarin si majikannya yang di Bani Quraidah itu. Dia muridnya syekh. Tapi tidak dia lakukan itu, jamaah. Karena amanahnya dia belajar sama Rasul, bukan ngajarin orang. Dan dia lakukan itu. Kemudian ahibati fillah, di antara faedah penting lainnya, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan. Antum melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerdekakan budak, ketika ingin memerdekakan siapa? Salman. Beliau minta sahabatnya untuk membantu. Minta sahabatnya untuk apa? Untuk membantu. Kalau bahasa kita sekarang itu open donasi lah gitu. Enggak, betul enggak? Tapi terkadang kebakhilan itu terkadang membuat kita mengatakan orang-orang yang open donasi itu minta-minta aja, Mak. Tapi berani nggak antum bilang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam minta-minta? Itu dilakukan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak cuma kisah Salman. Ketika suatu waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tasaddaqna, wahai perempuan, bersedekahlah kalian. Kemudian disuruh Bilal untuk pergi ke soft perempuan, menadakkan pakaiannya untuk diletakkan perhiasan-perhiasan perempuan di sana. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kebanyakan penduduk neraka itu kalian dari kalangan perempuan. Akan tapi donasi yang dikumpulkan ini untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, bukan untuk pribadi. Sehingga sebagian donatur itu tidak mau nyumbang, jamaah. Karena apa? Karena oknum-oknum yang nipu. Pembebasan lahan nggak pernah bebas, fulusnya habis. Nah, ada lagi yang berdiri di jalan, bangun masjid, masjidnya nggak pernah ada, fulusnya habis. Ada, jemaah. Fitnah fulus ini bukan fitnah yang sedikit. Bukan fitnah yang sedikit. Yang ingin Anda sampaikan di sini, jemaah, ketika antum berdonasi atau saudara antum sedang membuka donasi untuk pembangunan ini, jangan antum remehkan dia. Jangan antum rendahkan dia. Teman-teman, saya ingin sampaikan kepada antum. Kalau seandainya yang berdiri di sini adalah pengusaha, kata dia, saya punya perusahaan batu bara. Siapa yang mau urunan? Saya butuh investor. Urunan sama saya. Nanti hasilnya kita bagi. Ada dividennya buat antum. Pertanyaannya, dia lagi minta-minta atau lagi bangun bisnis sama antum? Minta-minta maksud saya, minta-minta yang seperti ini, yang terhina, yang antum pahami maksud anda. Dia lagi minta-minta? Tidak, jamaah. Tidak ada orang yang mengatakan yang lagi mencari investor ini dia minta-minta. Tidak. Dia lagi sedang membangun relasi bisnis. Kenapa keuntungannya dibagi sama? Sama-sama orang yang sedang membuka donasi, pembangunan masjid, pembangunan ini dan itu, untuk mensukseskan dakwah. Dia sedang mengajak antum untuk bergabung pada bisnis akhirat, jamaah. Yang dapat pahala bukan cuma dia, antum juga dapat pahala. Namun terkadang bakhil, ya. Bakhil itu syuh dalam diri ini yang kadang keras, jamaah. Wa may yuqa syuhha nafsihi. Barang siapa yang mampu menetralisir syuh, kebakhilan dalam dirinya, itu orang-orang yang bahagia. Nah, ini diantara faedah lainnya, yaitu untuk sama-sama kita berta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, untuk masalah donasi ini ingin sampaikan kepada antum, untuk orang yang menggalang donasi. Galang donasi
sebutuhnya untuk dakwah. Jangan sehasrat antum. Ini bahaya. Ketua yayasannya nih, minta maaf, anak nggak lagi singgung ketua yayasan. Kadang sebagian nih, pengurus-pengurus, sekolah udah ada, masjid udah ada. Udah cukup sebenarnya. Nggak ada pengen, nggak. Lantai 2. Ini, bangun itu. Padahal mungkin dari sisi operasionalnya belum mampu misalnya. Dari sisi tenaga pengajar belum mampu misalnya. Hanya karena hasrat saja. Maka ini harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus takut kita. Karena harta kaum muslimin yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu harta panas, jemaah. Antum makan neraka antum. Tidak ada yang lain. Antum melakukan dosa yang lain misalnya, yang langsung berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, bisa antum tobat. Itu Allah Maha Pengampun. Tapi berkaitan dengan harta manusia, dia bukan Maha Pengampun, akhi, manusia ini dendam. Dia akan tuntut antum di akhirat. Makanya ana sering bingung sama pengurus-pengurus, baik itu yayasan, organisasi apapun, mensekitakan lahan dakwah atau lahan yang mereka galang donasi. Fulan mengatakan milik dia, Fulan mengatakan milik dia. Ya akhi, itu neraka antum. Antum merebutkan neraka? Aina ulukul? Di mana akal ini? Mana? Tidak dipakai. La haula wala quwwata illa billah. Sebagian lagi mengumpulkan donasi, lahannya dipakai milik pribadi. La haula wala quwwata illa billah. Bahkan diwariskan ke anaknya. Maka ini kejahilan, jemaah. Kadang dunia itu membutakan kita. Seperti ini. Nah. Dan di antara faedah besarnya, ahibati fillah, dari kisah ini menunjukkan akan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak pernah tahu akan ada orang yang datang ke kota Madinah yang tahu tentang ciri beliau, seperti Salman Al-Farisi. Dan alhamdulillah cukuplah menjadi keterangan benarnya agama ini ketika Allah Subhanahu wa taala menantang mereka dalam Al-Quran untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Sampai hari ini tidak ada yang bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran, yang semisal syariat ini, penuh dengan kesempurnaan. Ini jamaah ahibati fillah, kisah Islamnya Salman Al-Farisi dan kesungguhan beliau dalam mendapatkan hidayah, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah agama itu di langit, tidak ada yang akan bisa sampai kepadanya kecuali orang-orang Persia, seperti Salman dan yang lainnya. Saking gigihnya mereka mencari hidayah. Ini yang bisa kita baca dan kita bisa pelajari pada pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menambahkan keimanan kita atau menjadikan kita lebih istiqomah di atas hidayah. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan.